Ya, pemirsa Investment Idea, kembali kepada pembahasan riset report ekonomi Indonesia di semester kedua setelah COVID-19. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa sih yang terjadi bila terjadi lockdown, pada video sebelumnya uh, kita membahas mengenai apa sih yang terjadi bila terjadi lockdown atau bila terjadi PSBB. Kita sudah juga membahas mengenai quantitative easing di Amerika, dan kita juga sudah membahas mengenai bagaimana Bank Indonesia juga ikut mengantisipasi hal-hal terjadinya kredit default atau risiko gagal bayar sebagai akibat dari banyak tutupnya bisnis dan bahkan sampai banyak terjadinya pemecatan di bisnis. Oke, sekarang kita lanjut. Menarik mengetahui bahwa penjelasan pada video sebelumnya bahwa Bank Indonesia juga sudah mulai menurunkan giro wajib minimum, di mana tujuannya Bank Indonesia adalah giro wajib minimum itu adalah untuk menambah likuiditas perbankan, guna perbankan itu melakukan restrukturisasi. Nah, saya di sini ingin memberikan gambaran sedikit dari dalam riset report bahwa biasanya kan kalau terjadinya suatu krisis, aset-aset finansial akan jatuh, akan jatuh nilainya, rupiah akan melemah. Itu sebagai tolak ukur bahwa akan terdapat risiko gagal bayar yang sangat besar, risiko gagal bayar kredit yang sangat besar. Nah, yang menarik di sini pada saat terjadi pandemi COVID, risiko kredit default negara Indonesia di mata dunia adalah ternyata posisi kita tidak lebih parah daripada tahun 2008, tidak lebih parah dari tahun 2011, dan juga tidak lebih parah dari tahun 2015. Di sini saya berikan gambarannya. Ini adalah 5 tahun Indonesia CDS source dari market. Kita lihat, ini adalah pada tahun 2008, risiko gagal bayar Indonesia nilainya ada di 638.800. Ini kemudian tahun 2011 di level 291. Pada tahun 2015 di level 267. Yang menarik adalah pada saat terjadinya krisis pandemi COVID, di mana banyak PSBB diterapkan di berbagai berbagai daerah di Indonesia, risiko kredit Indonesia itu hanya mencapai 208 poinnya. Ini semua menarik karena banyak, menurut saya, krisis ini sebenarnya lebih parah daripada krisis di tahun 2008 atau yang terjadi pada tahun 2011 maupun 2015. Karena meskipun inflasinya tidak naik, tetapi banyak terjadi penutupan bisnis-bisnis karena selama, kalau nggak salah, PSBB itu berlangsung selama antara 2 sampai dengan 3 bulan. Jadi banyak bisnis harus merestruktur kembali bisnisnya, banyak bisnis melakukan PHK terhadap pegawainya, dan pokoknya aktivitas ekonomi itu turun. Tetapi lucunya, risiko kredit default negara Indonesia itu turun atau tidak melebihi tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi disinilah benchmark dari risiko gagal bayar perusahaan negara di Indonesia, yang kalau kita buat turunannya adalah risiko gagal bayar perbankan di Indonesia dan maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya atau merupakan perusahaan-perusahaan milik BUMN. Nah, saya berkeyakinan ini juga adalah sebagai akibat dari kebijakan yang dirilis oleh Ibu Sri Mulyani, di mana Ibu Sri Mulyani mengizinkan adanya restrukturisasi pinjaman untuk perbankan dan untuk berbagai sektor kredit lainnya yang sudah dipilih. Nah, tapi menarik bagi kita sebagai investor, jadi ternyata yang kita takutkan dari lockdown atau PSBB ternyata tidak terlalu berimpact kepada
risiko kredit di Indonesia. Nah, lebih lanjut kita melihat ke bawah berikutnya. Nah, bila risiko kredit atau gagal bayar di Indonesia itu adalah tidak separah pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2008, 2011 maupun 2015, ini menandakan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah kuat. Tentu ini ditopang dengan peringkat investment grade dari negara Indonesia yang kita dapatkan pada tahun 2017. Dan kalau nggak salah kita hanya diturunkan sedikit ke outlook negatif sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi tentu banyak negara di dunia juga mengalami hal yang sama. Jadi tentu itu tidak terlalu berimpak atau tidak terlalu berdampak kepada ekonomi Indonesia sendiri. Nah, karena risiko kredit Indonesia itu malah membaik, jadi saya berkeyakinan karena report ini dimulai pada saat bulan Mei dan dibuat pada saat bulan Mei, jadi saya berkeyakinan investor sudah bersiap untuk melakukan rebalance kepada aset beresiko. Nah, kenapa? Tentu di bulan Mei sebenarnya kita mengalami sendiri kalau Anda menjadi investor saham di bulan Maret akhir tahun 2020 pasar saham sudah melakukan rebound-nya. Jadi bottom pasar saham itu hanya mencapai sekitar IHSG hanya menyentuh di level 4.000. Kemudian dia IHSG melonjak sampai dengan di bulan Juni ini sampai di level 5.200. Jadi sudah memberikan return kalau nggak salah sekitar 13 atau 14%. Nah, jadi ini sesuatu anomali, sesuatu yang banyak orang mungkin kurang paham. Loh, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, untuk memahami itu maka kita harus juga memahami sebenarnya impact yang terjadi di Indonesia itu juga merupakan sebuah bagian dari apa yang terjadi di Amerika. Di Amerika, pada saat video saya sebelumnya, saya menceritakan bahwa Amerika sudah menyiapkan stimulus ekonomi sebesar 1,5 triliun dolar. Itu sebenarnya adalah stimulus untuk ekonomi mereka sebelum terjadinya COVID. Kemudian pada saat terjadinya pandemi COVID, Amerika juga mengajukan pemerintah Amerika itu mengajukan tambahan 1,5 triliun dolar untuk menambah likuiditas di masyarakat. Nah, gambar report saya ini adalah menjelaskan hubungan antara kalau yang warna biru ini adalah Indonesia Stock Exchange dan di sini adalah S&P 500 dari Amerika. Di sini saya sudah mencoba memetakan, kita bisa lihat QE pertama yang terjadi karena krisis subprime mortgage itu dilakukan pada tahun 2009. Besarnya adalah sebesar 1,25 triliun dolar. Kemudian QE kedua dilakukan sebesar 0,6 triliun dolar. Itu dilakukan pada tahun 2011. Kemudian QE ketiga dilakukan dengan pembelian surat hutang dengan 80 billion dolar per month. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Dan kita melihat ternyata terjadi korelasi yang positif antara S&P dengan Indonesia Stock Exchange. Nah, angka hijau ini adalah menggambarkan korelasinya. Jadi, apa yang terjadi di Indonesia, di pasar saham maupun di rupiah, memang saat kita akui juga gerak cepat dari BI dan Ibu Sri Mulyani itu juga mengerem risiko gagal bayar Indonesia untuk lebih berdampak lebih lanjut. Tetapi penguatan yang terjadi di sektor finansial tak terlepas dari kebijakan dari Amerika untuk mereka melakukan pencetakan uang sampai dengan total 3 triliun US dollar. Jadi tentu
Semoga teman-teman tidak heran ya, mengapa kemarin produk domestik bruto Indonesia ada minus sebesar 5,3%, tetapi kenapa pasar saham terus naik? Nah, itulah yang terjadi. Dengan likuiditas yang banyak sebagai akibat dari satu, quantitative easing Amerika yang besar, juga yang saya tahu Euro Central Bank juga melakukan quantitative easing, mereka melakukan pencetakan uang, BI juga melakukan penurunan giro wajib minimum, dan juga BI mengadakan pemotongan suku bunga, maka banyak likuiditas masuk ke Indonesia dan banyak likuiditas berada di Indonesia. Nah, sifat likuiditas itu, definisi dari likuiditas ini adalah sifat investor yang memegang uang. Uang itu harus masuk ke sebuah aset. Nah, jadi pilihannya di sini adalah sekarang mereka sudah mulai berani untuk mulai masuk ke rebalance kepada aset beresiko. Ya, yaitu bisa di pasar saham atau di surat utang negara. Untuk tahap ini saya lebih masih yakin bahwa perimbangannya adalah investor masih lebih banyak memasukkan kepada pasar surat utang negara. Karena kenapa? Kalau kita melihat bahwa pasar surat utang Indonesia pada saat laporan ini dibuat di bulan Mei, tanggal 25 Mei tahun 2020, yield surat utang negara Indonesia untuk 10 tahun itu berada di pada level 7,6, India pada level 5,9, dan kemudian berikutnya Filipina dan Vietnam ada berada jauh di bawah kita. Jadi ini yang membuat saya yakin bahwa hasil dari quantitative easing itu akan mulai masuk ke emerging market dan akan menargetkan Indonesia dan India yang dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, selain di pasar surat utang negara, saya berkeyakinan mereka juga sudah mulai akan melakukan rebalance ke saham. Nah, ada teman-teman saya juga yang bertanya, tetapi kenapa emas terus naik? Nah, di sini saya tulis bahwa harga emas dunia ini masih, pada saat saya menulis report ini, harga emas dunia itu adalah masih di level 1.735 troy ounce. Saya berkeyakinan bahwa dengan banyaknya likuiditas yang ada di masyarakat dunia, harga emas masih akan naik, tetapi kenaikannya adalah mungkin hanya terbatas 20% sampai dengan 30% dari nilai 1.735 US dollar per troy ounce. Ada rumor yang menyatakan bahwa harga emas bisa naik sampai dengan 3.000, ada emas bisa naik sampai 4.000. Saya tidak bisa menjawab hal itu karena saya melihat belum ada dasarnya bahwa harga emas bisa naik ke 3.000 dan 4.000. Ada yang mengatakan, tapi kan karena COVID ini belum kelar. Yes, memang COVID belum kelar. Tetapi, segala sesuatu barang itu, bila terjadi penurunan maupun kenaikan itu harus ada dasarnya. Nah, kita sudah menemukan dasarnya kenapa bagaimana surat utang negara maupun saham itu bisa naik. Yaitu terjadinya akibat dari quantitative easing. Sedangkan emas itu adalah sebenarnya alternatif lain. Kalau di definisi yang saya temukan adalah emas itu adalah sebuah alternatif lain atau alat lindung nilai pada saat terjadinya kejatuhan krisis finansial gitu. Jadi biasanya emas itu sebagai alat lindung nilai, bukan sebagai alternatif investasi yang terutama. Itulah yang mengakibatkan saya lebih mempunyai view untuk emas itu hanya akan mengalami penguatan terbatas sampai di level 20 sampai dengan mungkin maksimum 40 sampai dengan 40% dari posisi 1.735 US dollar per troy ounce. Ingat, laporan ini saya buat pada saat bulan Mei tanggal 25 tahun 2020. Nah, ini sekilas saya menjelaskan mengenai
negara apa yang akan ditargetkan untuk masuk ke Indonesia. Dana asing yang akan masuk ke emerging market itu saya mencoba memetakannya, yaitu masuknya adalah lebih ke negara Indonesia dan India. Karena Filipina maupun Vietnam mereka sudah lebih dahulu masuk dananya kepada dua negara tersebut. Lalu apa yang bisa diinterpretasikan untuk sektor potensial di semester kedua? Maka nanti saya akan lanjutkan pada video berikutnya.